Saudaraku sekalian, pada kesempatan ini saya mau mengajak saudara, dan ini kehendak Tuhan saudaraku, berani mempercayai Allah, berani mempercayai Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah. Seperti yang telah saya khotbahkan kemarin hari Minggu, ya, jam 11 pagi dan jam 5 sore. Di ibadah raya pertama dan ibadah raya kedua, saudara. Percaya itu tidak mudah. Kalau saudara mendengar lengkap, saudara bisa mendengar ulang ibadah raya 1 dan 2 hari Minggu kemarin, saudara. Ya. Minggu ini maksud saya, beberapa hari yang lalu, ya. 3 hari yang lalu, saudara. Percaya itu tidak mudah, tapi kita harus berani percaya. Allah tidak kelihatan, bahkan Allah seakan-akan tidak ada. Apalagi kalau kita menghadapi masalah, lalu Tuhan sepertinya tidak peduli, sepertinya Tuhan itu masa bodoh, sepertinya Tuhan itu tidak memberikan kepada kita perhatian. Dan itu membuat kita, saudaraku sekalian, menjadi kurang percaya, iman kita menjadi kendor. Ya, lalu kita berkata, Tuhan ini sebenarnya ada enggak sih? Ada suara di hati begitu. Dan manusia lama kita itu, daging kita ini bisa menjadi pangkalan dari kuasa gelap, bisa menjadi pangkalan iblis, ya, yang bisa ya menarik kita dari jalan yang benar, ya, mengintimidasi kita. Ada suara-suara yang buruk yang bisa muncul di dalam diri kita. Ya. Allah memang tidak ada, atau Allah tidak jelas. Allah meninggalkan kamu karena kamu banyak salah, kamu dilupakan dan seterusnya. Coba saudara perhatikan suara-suara itu dan kemudian lawan. Jangan dia anggap tidak ada. Suara itu ada. Harus dihadapi. Suara itu muncul, saudaraku. Ya. Seperti ketika saudara dijahati orang, lalu suara itu muncul mengatakan, lawan dia. Kalau kamu nggak lawan dia, nanti tambah kurang ajar dia. Gitu. Lalu kadang-kadang saudara juga bisa berkata begini. Saudara iblis juga bisa berkata, iblis juga bisa berkata, kok dia bisa terhormat, kamu nggak bisa terhormat? Nah, lalu saudara ada suara, habisi dia, geser dia. Itu suara-suara kalau tidak kita perhatikan itu bisa menenggelamkan kita. Kita sadari ada suara-suara itu. Kita harus hadapi suara-suara itu. Ya. Lalu kita harus kalahkan suara-suara itu. Nah, soal percaya juga muncul suara-suara seperti itu. Allah tidak ada kali ya. Allah melupakan kamu. Dia tidak ada. Ya. Dia tidak peduli. Memang Allah itu misteri, tidak jelas. Suara-suara itu ada di dalam diri kita, saudara. Harus kita perhatikan, kita kenali, lalu kita hadapi, kita kalahkan. Bagaimana mengalahkan suara-suara itu, saudara? Kita mengalahkan suara-suara itu dengan cara kita menggunakan firman. Menggunakan firman. Jadi ketika ada suara mengatakan Allah tidak ada, Allah tidak jelas, saudara kalahkan dengan Ibrani 11 ayat yang ke-6, saudaraku. Ya.
Ibrani 11 ayat yang ke-6. Bahwa orang yang mencari Allah, berpaling kepada Allah harus yakin Allah itu ada. Dan Allah memberi upah kepada siapa yang mencari Dia. Allah itu hidup. Alkitab itu bukti nyata jejak Allah. Dan Roh Kudus juga saat pihak lain akan berbicara. Tetapi Roh Kudus tidak akan berbicara ya kalau kita tidak memiliki firman. Karena Roh Kudus Roh Kudus akan menggunakan firman. Tuhan Yesus berkata, Roh itu akan mengingatkan kamu. Mengingatkan kamu segala sesuatu yang kukatakan. Memang ada hal-hal yang dikatakan Roh Kudus ya terkait dengan masalah-masalah kita yang spesifik. Tetapi dasar-dasar ya prinsip-prinsip yang Roh Kudus sampaikan kepada kita pasti ada dalam Alkitab. Tidak mungkin tidak di dalam Alkitab. Nah, kembali soal percaya tadi. Ya, ada suara-suara di dalam diri kita yang bisa menyeret kita keluar dari jalan Tuhan, keluar dari kekudusan, kesucian Tuhan. Suara-suara itu harus saudara perhatikan dan lalu kita lawan. Jangan kita diam. Kita harus lihat ada suara itu, jelas suara itu. Supaya jangan kita anggap itu suatu kebenaran, jangan kita anggap itu sudah menjadi bagian hidup kita dan tetap boleh menjadi bagian hidup kita. Suara-suara itu tidak boleh menjadi bagian hidup kita. Tadi sudah saya beri contoh, misalnya kita dimusuhi orang, lalu ada suara di hati kita, lawan dia, lawan. Kalau kamu tidak lawan dia, dia kurang ajar nanti. Ya. Nanti kurang ajar dia, lawan dia. Nah kita harus berani untuk menghadapi suara itu dan menaklukkannya dengan firman Tuhan. Kalau suara itu berkata lawan musuhmu, kalau tidak nanti dia akan tambah kurang ajar. Lalu kita harus pakai firman, kasihilah musuh. Tuhan Yesus berkata kasihilah musuh. Kalau itu tidak kita lakukan, lama-lama nanti suara itu bisa menguasai kita dan bisa melahirkan tindakan atau perbuatan. Nah itu membuat kita berdosa. Itu membuat kita jatuh, saudara. Tapi kalau kita lawan dengan firman, saudara, suara itu lama-lama mati. Kita matikan suara itu. Tadi saya beri contoh misalnya musuh. Kita dimusuhi, dijati orang, lalu suara berkata di dalam diri kita, lawan dia. Kalau kamu tidak melawan dia, nanti tambah kurang ajar dia. Tapi kita berkata, kasihlah musuh. Pembalasan adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Tuhan yang membela kita, bukan kita membela diri kita sendiri. Kalau ini terus kita lakukan, kita bisa mematikan suara itu. Demikian pula soal atau mengenai iman, muncul suara-suara seperti itu. Allah tidak ada, Allah tidak peduli. Kita lawan dengan suara dari firman, Allah itu hidup. Ya. Apa yang dikatakan Alkitab benar. Alam semesta tidak mungkin ada sedemikian sempurna jika tidak diciptakan oleh pribadi yang maha cerdas dan maha bijaksana. Dan seterusnya, Roh Kudus pasti berbicara, tetapi Roh Kudus menggunakan firman, menggunakan ayat-ayat Alkitab, saudara. Kecuali hal yang spesifik, hal yang khusus untuk saudara yang memang tidak dialami orang lain, Roh Kudus pasti bicara juga. Tetapi kalau itu sifatnya umum, Roh Kudus pasti landasan dasarnya itu Alkitab. Kasih musuhmu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Pembalasan itu hak Tuhan. Roh Kudus pasti bicara. Nah karenanya saudaraku, suara-suara yang seperti itu harus dilawan.
Dan ini kita bergumul. Ya. Peperangan rohani itu sebenarnya ini intinya. Bukan mistik tapi natural. Ya, bukan mistik artinya di alam roh kita usir-usir dalam nama Yesus, bukan begitu. Di dalam diri kita. Karenanya firman Tuhan mengatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis, saudaraku. Di dalam Efesus 4 ayat 27. Itu hari-hari kita begitu, saudaraku. Hari-hari kita. Ya, karena kita di dalam daging ini merekam nafsu-nafsu. Di dalam jiwa kita telah diwarnai, dilukisi gambar-gambar buruk yang telah kita serap di masa lalu dan kita nikmati. Ya, ini benar. Daging kita ini bersuara, ayo puaskan. Kali ini saja, besok tidak. Daging kita suara, jiwa juga. Ayo tampil biar kamu dipuji. Itu begitu. Kita lawan dengan firman. Nah terkait dengan iman, kita harus percaya Allah itu ada. Allah itu hidup. Allah itu nyata. Allah itu hadir. Ya, ini pergumulan kita. Saya percaya apa yang saya sampaikan ini merupakan pesan Tuhan untuk saudara dan saya untuk kita perhatikan dengan serius, saudaraku. Ya, hari ini tanggal 9 Maret 2022, hari Rabu, ini puasa hari ke-31. Kita masih punya hari-hari ke depan, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Kita bisa lewati sampai hari ke-40. Dan kita bertumbuh terus di dalam Tuhan. Baik saudara, nanti sore jam 6:30 atau 18.30 waktu Indonesia Barat kita kembali bertemu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk suaramu yang kami dengar, firman-Mu, nasihat-Mu bagi kami. Terima kasih. Segala hormat bagimu Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sampai jumpa saudaraku sekalian. Tuhan memberkati saudara.